Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati beliau Al-Ustadz Dr. Sufyan Ramli SAG MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Agama Universitas Jambi. Dan tidak lupa pula teman-teman sekalian, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayatnya serta nikmatnya kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Dari sekian banyaknya nikmat Allah kepada kita, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, salah satunya ialah nikmat iman dan Islam. Lahir sebagai seorang Islam, lahir dalam keadaan Islam dari bapak ibu keluarga Islam adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apabila kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan menambahkan. Maka apabila kalian kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sholawat berangkaikan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul basyarun la kal basyari, pemilik syafaatul uzma, syafaat pembuka syafaat Nabi yang lain. Patut kita syukuri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu Islam yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua termasuk dalam umat yang disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi umat Islam, keimanan dan ketakwaan adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dengan adanya keimanan dan ketakwaan itulah berarti kita diberikan semacam petunjuk untuk menjadi orang-orang yang beriman dan memeluk sebuah agama satu-satunya yang diridhai Allah, yaitu dinul Islam, agama Islam. Dalam agama kita yaitu Islam, tingkat keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh setiap orang pada dasarnya dapat diukur melalui komitmennya terhadap penegakan ajaran agama Islam dengan menyeluruh. Inilah yang menjadi barometer tolak ukur keimanan dan ketakwaan seseorang. Termasuk diantaranya hubungan yang bersifat horizontal dan hubungan yang bersifat vertikal, hubungan yang ke atas dan hubungan yang mendatar, hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagi setiap umat beragama, memelihara keimanan dan ketakwaan merupakan sebuah keharusan yang harus dijadikan sebagai salah satu komponen yang paling penting dan paling pokok. Karena hanya dengan menggunakan keimanan dan ketakwaan itulah kita bisa menempuh dan bisa mengetahui jalan kebenaran. Dan dengan ketakwaan pula kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi setiap segala larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, namun yang namanya keimanan dan ketakwaan adalah bukan sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang permanen,
bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, di mana keimanan dan ketakwaan tersebut bisa pasang, bisa surut. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Terkadang tinggi namun terkadang pula surut. Sehingga perlu usaha-usaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Yaqra'ul Quran bitadabburil makna. Membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya, dengan merenungkan arti dari setiap ayat-ayat yang kita baca. Karena seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam yang dapat memberikan penawaran dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dengan keimanan dan ketakwaan kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, diwujudkan dengan amal perbuatan. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan atau sikap hidup atau gaya hidup, atau bahasa kerennya lifestyle. Iman memiliki banyak cabang-cabang, seperti halnya yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun su'batan. Iman terbagi lebih dari 70 atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulun la ilaha illallah. Dan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang terendahnya adalah mencingkirkan gangguan dari jalan. Dan dikatakan terakhir lagi, al-haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu termasuk satu cabang dari iman. Iman sendiri telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Suatu ketika para sahabat sedang duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang seorang laki-laki yang tidak tahu dari mana asalnya dan tidak ada yang mengenalinya. Syadidun bayadis siyabi wa syadidun sawadis sya'ri. Memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Duduk di hadapan Rasulullah, menempelkan kedua dengkulnya dan menaruh tangannya ke paha Rasulullah, kemudian berkata, Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang iman. Kemudian beliau menjawab, An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian pemuda ini menjawab, Shadaqta. Benar wahai kamu ya Rasulullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fa in ahsanal kalam fahuwa minallah, fa in sa'a fahuwa minni. Saya Yusuf Khulwani dengan NIM A1B321018 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.